Tapi karena kurang peka dan kurang diasah kemampuannya, makanya hal-hal semacam itu hanya lewat begitu saja. Lintang-lintange wengi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini, bahasan kita adalah mengenai tanda-tanda orang yang mempunyai kemampuan spiritual tetapi masih terpendam. Jadi, disadari ataupun tidak, sebenarnya orang itu mempunyai kemampuan spiritual. Tetapi kadang ada yang mengerti bahwa dirinya mempunyai kemampuan spiritual, tetapi juga ada orang-orang yang sebenarnya mempunyai kemampuan spiritual, tetapi masih terpendam dan dia tidak tahu. Nah, untuk bahasan kita kali ini nanti kita akan beritahu atau kita akan bahas masalah tanda-tandanya orang yang mempunyai kemampuan spiritual tetapi masih terpendam. Yang pertama adalah orang itu biasanya memiliki empati yang tinggi, atau bisa dikatakan mempunyai kepekaan rasa yang tinggi. Nah, contohnya seperti ini. Seumpama ada tetangganya yang sedang kesusahan, dan orang tersebut melihat orang yang sedang kesusahan itu, secara otomatis orang itu langsung mempunyai empati untuk membantu meringankan beban orang yang sedang kesusahan itu tadi. Nah, itu juga salah satu tanda atau salah satu ciri bahwa sebenarnya orang itu mempunyai kemampuan spiritual tetapi masih terpendam. Dan yang nomor dua, tanda-tanda bahwa orang itu juga mempunyai kemampuan spiritual tetapi masih terpendam adalah sering mendapatkan suatu gambaran-gambaran. Dan biasanya gambaran-gambaran itu menjadi kenyataan. Jadi tanpa disengaja. Kadang-kadang itu orang itu ndomblong atau bisa diistilahkan bengong. Entah pikirannya kemana, itu ada gambaran-gambaran tertentu. Nah, gambaran-gambaran itu ternyata setelah beberapa hari itu menjadi kenyataan. Nah, contohnya semacam ini. Ketika orang itu terdiam dalam keadaan sendiri biasanya. Nah, itu ada gambaran kok tetangganya ini melihat tetangganya kok ada di perempatan jalan, kemudian naik sepeda motor, kemudian jatuh. Nah, itu kemudian setelah beberapa hari dicek, ternyata tetangganya itu tadi jatuh beneran di perempatan yang memang jelas di gambaran orang itu tadi. Nah, itu artinya orang itu tadi mempunyai kekuatan spiritual sebenarnya. Jadi mempunyai kemampuan spiritual, tetapi orang tersebut tidak menyadarinya. Jadi ini masih belum terkontrol, masih terpendam artinya. Kemudian yang selanjutnya, yang juga menjadi tanda-tanda bahwa orang itu mempunyai kemampuan spiritual tetapi masih terpendam adalah biasanya orangnya introvert atau sering menyendiri. Jadi sering menyendiri dan biasanya mempunyai lamunan-lamunan atau imajinasi-imajinasi yang tidak umum. Artinya kadang-kadang mempunyai lamunan-lamunan dan kata-kata yang dikeluarkan itu kadang-kadang tidak nyambung dengan orang-orang yang umum. Nah, ini juga bisa dikatakan tanda bahwa orang itu mempunyai kemampuan spiritual sebenarnya. Cuman kalau dilihat dari kacamata umum, orang ini bisa dianggap bahwa orang itu tidak nyambung atau tidak waras. Jadi
jangan meremehkan orang-orang yang seperti ini. Justru biasanya orang yang semacam ini kalau diasah secara betul, dibangkitkan secara betul, dan dikelola secara betul dengan laku tirakat atau laku ritual tertentu, maka kemampuan daripada orang ini tadi akan muncul dan bisa dikendalikan. Nah, ini salah satu tanda. Jadi orangnya kadang-kadang celeneh, mempunyai imajinasi yang liar dan introvert atau suka menyendiri. Yang selanjutnya yang juga menjadi tanda-tanda bahwa orang itu mempunyai kemampuan spiritual tetapi masih terpendam adalah biasanya sering bangun tidur di waktu tertentu. Dan itu biasanya rutin. Jadi maksudnya begini, seumpama orang itu biasa bangun jam 2 malam, itu tanpa disengaja setiap jam 2 malam itu dia terbangun. Entah itu kepengen buang air kecil atau kepengen apa, tiba-tiba jam 2 malam itu tadi terbangun terus. Jadi waktunya itu biasanya waktu tertentu. Seumpama jam 1 malam, ya jam 1 malam itu sering bangun tidur jam 1 malam terus. Jadi itu juga menjadi salah satu tanda. Dan biasanya kalau orang yang peka, itu biasanya harus langsung digunakan untuk mengasah dirinya. Entah itu dengan berwirid, berzikir, atau apa, atau bersemedi, semacam itu. Itu untuk membangkitkan spiritualnya supaya bisa dikendalikan dan dia bisa mengerti bahwa dia mempunyai kemampuan spiritual. Jadi itu tadi bangun pada waktu tertentu, bangun tidur pada waktu tertentu, dan itu sering. Nah, ini juga salah satu tandanya. Kemudian tanda yang selanjutnya adalah sering mengalami mimpi buruk berulang-ulang. Mungkin panjenengan juga pernah mengalami hal semacam ini. Jadi sering mengalami mimpi buruk tetapi berulang-ulang. Dan biasanya mimpi buruk itu berkelanjutan. Nah, jadi ini juga salah satu tanda bahwa orang tersebut mempunyai kemampuan spiritual sebenarnya, tetapi masih terpendam. Dia belum mengerti. Padahal sebenarnya ada alam bawah sadar atau alam gaib itu tadi yang memberitahunya bahwa mimpi-mimpi yang buruk itu tadi juga sebenarnya memberi peringatan kepada orang tersebut. Tapi karena kurang peka dan kurang diasah kemampuannya, makanya hal-hal semacam itu hanya lewat begitu saja. Jadi itu tadi yang nomor 5 adalah sering mengalami mimpi buruk tetapi berulang-ulang. Nah, itu tadi tanda-tanda atau ciri-ciri orang yang mempunyai kemampuan spiritual tetapi masih terpendam. Nah, dengan laku tirakat dan dengan amalan-amalan tertentu yang secara rutin, maka sebenarnya ilmu ataupun kemampuan spiritual itu bisa dibangkitkan dan bisa dipahami secara betul oleh orang-orang tadi. Demikian bahasan kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan bagi sedulur-sedulur yang sudah menonton video ini, monggo tinggalkan komentar panjenengan di kolom komentar. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.